Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara webinar Kemitraan Solidaritas, webinar mingguan yang diselenggarakan oleh Program Kemitraan Solidaritas Perpamsi. Apa kabar rekan-rekan tukang ledeng di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut? Selamat siang, salam solidaritas untuk kita semua. Sebelum memulai webinar ini, kami ingin menyampaikan berita duka cita atas wafatnya sahabat tukang ledeng yang kita cintai, Bapak Asyari Mardiono, Direktur Eksekutif Perpamsi, pada hari Minggu 14 Juni 2020 di Surabaya. Kita semua merasa kehilangan seorang tokoh yang telah mengabdikan dirinya bagi pelayanan air minum Indonesia selama 40 tahun terakhir. Almarhum memulai karir sebagai tukang ledeng di PDM Surabaya hingga pensiun sebagai Direktur Utama pada tahun 2015. Kemudian almarhum bergabung dengan Perpamsi sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2016. Dalam suasana berkabung ini, mari kita panjatkan doa semoga almarhum Bapak Asyari Mardiono yang kita cintai husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bagi yang beragama Islam, mari kita membaca suratul Fatihah. Bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut tata cara agama masing-masing. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Keluarga besar almarhum Bapak Asyari Mardiono mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada almarhum semenjak beliau sakit hingga berpulangnya ke rahmatullah. Semoga segala kebaikan Bapak Ibu mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Acara webinar ini adalah salah satu gagasan almarhum. Semoga kita semua dapat mewarisi semangat dan kepedulian almarhum yang sangat tinggi untuk memajukan dunia perair minuman kita, khususnya dalam rangka penguatan BUMD air minum. Rekan-rekan tukang ledeng semua, webinar episode kali ini berjudul Roadmap Membangun GIS PAM. Topik yang tampaknya sangat menarik dan diminati oleh tukang ledeng di seluruh Indonesia. Jumlah peserta yang terdaftar sangat banyak. Panitia mohon maaf karena tidak semua peserta bisa masuk ke webinar ini karena kami hanya dapat menampung 500 peserta. Kami tidak melakukan live streaming karena ada kebijakan khusus mengenai penggunaan media sosial Perpamsi. Namun, rekaman video ini akan ditayangkan di YouTube setelah proses editing. Narasumber webinar kali ini adalah tim mentor Kemitraan Solidaritas dari Perumda Air Minum Tugu Tirta, Kota Malang. Tampil membawakan presentasi rekan kita Saudara Depri Setiawan Eskom, Kepala Bidang Software dan Database, dan Saudari Frida Novia Handini ST, Supervisor Model Hidraulik dan DMA. Presentasi tim Tugu Tirta akan didukung oleh salah satu anggota luar biasa Perpamsi, yaitu PT Hydraulic Analysis Indonesia, yang akan menyampaikan materi tentang memaksimalkan manfaat data GIS dengan real-time transient simulator untuk jaringan spam. Rekan-rekan semua, langsung saja kita simak penyampaian materi dari tim Tugu Tirta. Waktu sekitar 20 menit. Silakan Mas Depri dan Mbak Frida. Terima kasih Pak Dwika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat keluarga tukang ledeng se-Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
Perkenankan, kami mewakili dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang ingin sedikit sharing mengenai implementasi JS PAM di Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Mungkin kami sedikit memperkenalkan diri, jadi tak kenal maka tak sayang ya, mungkin seperti itu. Jadi perkenalkan, nama saya Depri Setiawan. Sehari-hari di PDM Kota Malang saya menjabat sebagai Kepala Bidang Software dan Database. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Mbak Frida Novia Handini. Beliau menjabat sebagai Supervisor Model Hidrolika dan DMA di Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Saat ini jumlah pelanggan kami adalah 167.913 pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Lalu kami memiliki 41 reservoir yang tersebar di seluruh Kota Malang dengan total kapasitas 40.271 meter kubik. Lalu 19 sumber air baku dengan total produksi 1.700 liter per second. Lalu sebagai komitmen kami untuk menekan nilai kehilangan air di Kota Malang, kami memiliki 269 DMA dengan total panjang pipa yang terpasang hampir 3.300 km. Nah, pada tema kali ini kami ingin sedikit membahas mengenai JIS. Apa sih JIS itu? Jadi JIS itu bukan gambar indah sekali ya, tetapi JIS itu adalah hasil kerja perangkat komputer, perangkat lunak, data geografi, proses desain dengan tujuan untuk mempermudah, menyimpan, menganalisa, merubah, dan menampilkan seluruh bentuk informasi tentang geografi. Jadi kalau kita bisa buat kesimpulan, bahwasanya JIS ini adalah peta digital yang terkomputerisasi. Jadi itu poinnya untuk pengertian dari JIS ini. Nah, kenapa sih PDM harus memiliki peta JIS? Yang pertama adalah peta JIS ini sudah komputerisasi, sudah digital, sehingga untuk proses pengolahan data itu akan lebih cepat, lebih tepat, lebih efisien. Kita juga tidak memerlukan ruang khusus ya untuk menyimpan data peta kita. Jadi semuanya bisa tersimpan di server dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu juga kaitannya dengan pemetaan aset spam terutama, itu menjadi penting dan krusial bagi PDAM. Oleh karena itu, pemetaan data pelanggan, lalu pemetaan jaringan pipa, dan pemetaan sumber air baku, ini menjadi sebuah kebutuhan utama yang harus kita bisa petakan di sistem JIS kita, sehingga nantinya proses analisa dan perencanaan pengembangan jaringan layanan ini dapat kita kembangkan dengan tepat, seperti itu. Lalu selain itu juga data JIS ini juga dapat kita pergunakan dalam pembentukan DMA dalam kaitannya untuk menekan nilai kehilangan air. Poin utama dalam pengembangan JIS ini, karena JIS ini sudah terkomputerisasi, maka poin pentingnya adalah JIS harus bisa diintegrasikan dengan aplikasi existing. Aplikasi apa saja, mungkin seperti aplikasi pencatat meter, aplikasi pengaduan, aplikasi billing, keuangan, semuanya bisa kita integrasikan dengan JIS. Dan tidak menutup kemungkinan data JIS ini juga harus bisa diintegrasikan dengan sistem analisa eksternal seperti aplikasi analisa hidrolika seperti WaterCat atau WaterGem. Nah, sebenarnya kalau kita membahas JIS, ada 5 komponen utama yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah data, kaitannya dengan data keuangan, tabel ataupun laporan yang kita peroleh selama observasi ataupun yang kita peroleh melalui pihak ketiga. Lalu adanya hardware yang mendukung proses penyimpanan, proses pengolahan dari data JIS ini juga menjadi perhatian kita, kaitannya dengan adanya infrastrukturnya tadi. Tetapi apakah membangun JIS ini membutuhkan sebuah server? Sepertinya tergantung dari kebutuhan kita. Ada sebuah perumpamaan, kalau kita ingin membunuh lalat, apakah harus pakai granat atau basoka? Nah, kayaknya kan nggak perlu. Jadi sama halnya dengan kebutuhan JIS kita. Ketika kita kebutuhannya hanya standalone, maka kebutuhan komputer personal atau laptop itu sudah bisa kita pergunakan. Tetapi ketika kita ingin mengintegrasikan data JIS kita, berarti infrastruktur kita harus kita kembangkan dengan menambah server sehingga semua klien dapat mengakses data JIS melalui server. Lalu berikutnya komponen adalah software. Ini adalah aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan pengolahan, desain, atau penyajian dari data JIS tadi. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, semakin banyak pilihan terkait pemanfaatan software ini. Kita bisa menggunakan software yang proprietary atau yang berlisensi, ataupun kita bisa menggunakan
aplikasi yang open source. Saat ini banyak sekali yang bisa kita pergunakan. Lalu sumber daya. Nah, ini terkait sumber daya manusia ini sangat penting karena ketika kita sudah mempunyai data GIS, tuntutan berikutnya adalah bagaimana data GIS ini bisa terupdate. Nah, ini harus menjadi komitmen bersama mulai dari level direksi, manajemen, semuanya bahwasanya semuanya harus bersama-sama saling membahu untuk bisa mengupdate data ini. Caranya gimana? Nanti akan kita beri tips nanti di belakang. Lalu metode dan prosesnya seperti apa untuk GIS ini? Metode prosedurnya adalah yang pertama dari data tadi yang kita peroleh. Biasanya kita lakukan perencanaan database-nya seperti apa. Lalu kita kelompokkan data inputan tadi, baik itu data berupa peta udara, citra satelit, atau data dari as-built drawing, ataupun data dari observasi lapangan, kita kumpulkan. Habis itu kita tentukan topologinya, desainnya seperti apa, lalu kita tentukan atributnya sampai proses analisa dan penyajian. Nah, mungkin kita ingin sedikit bercerita mengenai roadmap GIS di Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Jadi pada tahun 2006, manajemen berkomitmen untuk mengimplementasikan GIS untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Jadi tahun 2006 kita membentuk tim counterpart internal yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tugas utama adalah mengumpulkan kaitannya dengan data. Tadi ya, komponen pertama data. Jadi kita mengumpulkan data as-built drawing yang kita punya, lalu juga kita melakukan wawancara terkait dengan data-data yang kita pergunakan untuk membangun GIS ini, dan lalu menggabungkan sumber data tersebut yang akan kita gunakan untuk membangun data GIS. Nah, tahun 2007-2008 kami melakukan foto udara 1:2000, lalu juga melakukan proses digitasi pelanggan, lalu digitasi jaringan pipa, di mana alhamdulillah pada tahun 2008 kami sudah memiliki aplikasi GIS, GTEK, dan GNet yang sudah terintegrasi dengan aplikasi desktop saat itu. Jadi hanya bisa diakses di kantor saja. Lalu saat itu database kami juga menggunakan Oracle. Pada tahun 2010 kami memigrasikan sistem GIS kami ke Small World dikarenakan ada kebutuhan untuk fitur yang lebih advance ya. Jadi kita upgrade. Lalu juga pada saat itu tuntutannya adalah harus bisa terintegrasi. Tahun 2018 kami mengupgrade kembali sistem GIS kami ke Water Office, dan di 2014 ini kami mengintegrasikan dengan sistem aplikasi web. Jadi kalau bisa dilihat dari roadmap GIS di Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang sama adalah ketika kita membangun sebuah sistem GIS, poin utamanya harus terintegrasi. Karena kalau bisa terintegrasi, maka secara otomatis data GIS ini otomatis akan selalu terupdate seperti itu. Nah, ini adalah sedikit break practice-nya ya untuk pengamat GIS. Yang pertama harus ada komitmen dari direksi. Kalau bisa dituangkan dalam sebuah dokumen resmi, yaitu business plan, sehingga nanti proses pengembangan dari GIS ini dapat continue, ada keberlangsungan. Nah, gimana caranya waktu kita mengembangkan GIS yang pertama, best practice-nya, kita bisa melakukan studi banding ke PDAM atau mungkin perusahaan lain yang telah berhasil mengembangkan GIS. Lalu kita juga bisa meng-hire konsultan untuk membangun GIS ini. Yang terpenting, setelah kita mengetahui konsepnya seperti apa, kita tentukan tim counterpart-nya. Nah, setelah itu kita next step berikutnya menentukan budgetnya nih. Budgetnya berapa, anggarannya ada atau tidak. Lalu teknologi apa yang kita gunakan? Apa kita mau pakai yang free atau kita mau pakai yang proprietary menggunakan lisensi? Nah, itu juga harus kita tentukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur. Kaitannya dengan GIS ini kan kita membutuhkan, kalau di Perumda Tugu Tirta, kita memakai sistem client server. Jadi database GIS kami hanya satu, tetapi multi-user, bisa diakses dari mana saja. Karena itu pada waktu pengembangan ini kita coba mempertimbangkan, ayo kita coba beli server sehingga ini dapat diintegrasikan dengan semua bagian. Lalu kaitannya dengan SOP, standar operasional prosedurnya, terkait GIS juga kita buat. Lalu tahap berikutnya adalah data collection, ini yang penting, karena harus ada kerjasama dari semua lini. Mulai dari pengumpulan data as-built drawing, lalu juga melakukan digitasi di lapangan, terus juga melakukan wawancara dengan senior-senior kita mengenai mungkin dari sini ada pipa nggak ya Pak? Nah, itu kita lakukan wawancara saat itu. Yang terpenting adalah ada target kerja. Kira-kira kapan nih selesainya untuk collecting ini, sehingga kita bisa langsung masuk ke step berikutnya, yaitu penyajian data. Nah, setelah data tersaji, yang terpenting kita harus bisa melakukan integrasi dengan aplikasi yang ada sekarang.
Ini poin penting, karena dengan integrasinya sistem JS dengan aplikasi S-Distinct, maka data yang di JS ini dapat dipergunakan. Contoh kalau di pasang baru, kita tidak perlu lagi survei lapangan, jadi tinggal melihat existing pipa melalui JS, atau mungkin untuk bagian keuangan terkait efektivitas penagihan, kita bisa melihat area mana sih atau daerah mana sih pelanggan-pelanggan yang mempunyai piutang atau tunggakan, itu bisa dilihat lewat JS. Nah, kaitannya dengan eksekutif report summary ya, untuk manajemen kita juga bisa mengembangkan dashboard juga. Nah, yang terpenting juga selain penyajian integrasi tadi, setelah kita mempunyai aplikasi JIS, jangan lupa selalu melakukan evaluasi apa yang perlu diimprove di sistem kita, sehingga ke depan kita bisa terus mengembangkan aplikasi JIS ini secara mandiri, jadi tidak tergantung dengan pihak ketiga. Nah, kalau di PDM Kota Malang, terkait dengan JIS, kami mengintegrasikannya dengan sistem TWIN, Total Water Utility Integrated Network, di mana JIS kami ini berada pada kuadran kedua, JIS, ya, bisa dilihat di gambar, Bapak-Ibu sekalian. Nah, di mana JIS ini terintegrasi dengan Customer Information System, Utility Administration, dan Water Utility Integrated Network. Ini semua saling terintegrasi. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi JIS itu juga mengintegrasikan semua data yang ada di bisnis proses Perumda Tugu Tirta Kota Malang, mulai dari data pelanggan, lalu pemasangan aksesoris jaringan, itu semuanya harus terupdate di JIS, lalu data kebocoran, lalu data work order tidak mengalir juga harus terupdate, lalu status pelanggan, katanya dengan data tutupan, pasang baru, semua juga terupdate. Lalu untuk pasang baru di sini, dengan adanya JIS ini kami dapat meminimalisir proses survei di lapangan. Sehingga kami mempunyai program di sini di Perumda Tugu Tirta Kota Malang adalah 2D service, 2 hari sudah mengalir. Karena semua jaringan pipa sudah kita bisa pantau melalui JIS. Lalu pencatat meter juga kita integrasikan, katanya sebagai historical demand pelanggan untuk perhitungan NRW-nya nanti. Lalu juga desain mengenai DMA juga kita integrasikan, kita masukkan di JS ini. Nah, mungkin ini sebagai gambaran bahwasanya before after-nya. Kalau dulu peta itu masih berupa kertas, sekarang kita sudah berupa server ya. Jadi kita sudah punya DRC juga. Jadi kita tidak perlu khawatir terkait kehilangan data ataupun terkait backup-nya, kita sudah bentuknya sudah digital dan kita sudah punya backup-nya juga. Nah, ini seperti gambarannya ketika kita ingin membangun DMA, sebelumnya kita harus membuka peta segini lebarnya Bapak Ibu, tapi sekarang kita tinggal satu monitor saja, sudah langsung bisa mengetahui, oh di mana sih letak pelanggannya, pipa transmisi distribusinya di mana, kita bisa lakukan melalui komputer. Lalu bagian mana saja yang menggunakan JIS di Perumda Tugu Tirta Kota Malang? Hampir semua bagian di sini menggunakan JIS di Perumda Tugu Tirta. Nah, jadi sehingga semua bagian ini dapat memanfaatkan data yang sudah ada, sehingga masing-masing bagian yang telah mengupdate data ke JIS dapat dimanfaatkan oleh bagian yang lain. Contoh di bagian pasang baru, ketika ada pemasangan baru, di tim pasang baru tinggal melakukan titik calon pelanggannya ada di mana. Nah, nanti setelah pemasangan di bagian pengawas pekerjaan juga dapat melakukan verifikasi melalui JIS. Nah, mungkin seperti itu sedikit gambaran mengenai roadmap JIS Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Terkait pemanfaatan akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Frida Noviandini. Silakan Mbak Frida. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Mas Depri mengenai pemanfaatan JIS yang digunakan di Perumda Tugu Tirta. Yang pertama adalah sebaran peta pelanggan, di mana kita memanfaatkan data-data titik pelanggan pada JIS dan diintegrasikan ke aplikasi work order untuk mengetahui sebaran peta pengaduan pelanggan yang diperoleh dari laporan melalui call center atau media sosial PDM. Kemudian yang kedua adalah query data aset. Di sini kita juga memanfaatkan JIS untuk query data yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari di kantor. Seperti yang pertama adalah rekapitulasi pipa. Di sini kita bisa mengetahui klasifikasi material dan diameter pipa. Selanjutnya kita juga bisa mengquery data pelanggan serta pemakaian air di masing-masing DMA. Yang ketiga adalah validasi golongan.
di mana kita bisa menggolongkan pelanggan berdasarkan tarif dengan menampilkan perbedaan warna di setiap premis. Penggolongan tarif ini didasarkan pada lebar jalan dan fungsi guna bangunan. Yang keempat adalah integrasi pemakaian pelanggan, di mana kita memperoleh data pencatatan meter dari petugas charter via Android yang akan diintegrasikan dengan JIS, sehingga kita dapat melihat record data penggunaan air pelanggan setiap bulan. Selanjutnya adalah integrasi realisasi work order. Ini digunakan ketika petugas lapangan mendapatkan order pekerjaan melalui aplikasi work order, kemudian petugas melakukan realisasi pekerjaan selesai, selanjutnya order tersebut akan diterima oleh petugas admin untuk melakukan updating data dalam JIS. Hal ini sangat penting dilakukan agar kita memiliki record histori pekerjaan yang berhubungan dengan aset-aset spam yang ada di lapangan. Yang keenam adalah pendaftaran pasang baru. Adanya JIS sangat membantu dalam proses percepatan pasangan baru, di mana calon pelanggan hanya perlu menunjukkan lokasi rumah dari SL terdekat tetangga. Petugas pasang baru tidak perlu melakukan survei ke lapangan, dan proses pasangan baru ini bisa dilakukan dengan realisasi waktu 2 hari. JIS juga sangat membantu dalam kita melakukan program NRW. Ini adalah beberapa beberapa tools yang digunakan di bagian NRW, yaitu yang pertama adalah analisa water balance. Di analisa water balance ini kita bisa mendapatkan angka persentase kehilangan air di tiap DMA. Kemudian bisa melakukan analisa step test. Selain itu, kita juga bisa mengekspor data dari JIS untuk diambil datanya dan dilakukan analisa hidrolika di luar dari aplikasi JIS. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dalam pembentukan DMA. Berikut merupakan tantangan dalam pemanfaatan JIS di Perumda Tugu Tirta. Yang pertama adalah satu peta, satu data. Ini merupakan konsep kebijakan penggunaan data dalam satu peta yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang terkait dengan analisa pengembangan rencana tata ruang wilayah kota. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan performa aset spam. Untuk rencana ke depan, kami akan mengintegrasikan JIS dengan aplikasi manajemen aset spam yang sudah ada di PDAM Kota Malang. Yang ketiga, mendukung aplikasi berbasis mobile. Di sini untuk kedepannya kita ingin JIS ini bisa diakses online oleh petugas lapangan, jadi nggak hanya bisa diakses di dalam kantor. Kemudian yang keempat adalah tracing jalur upstream atau downstream pipa. Ini digunakan untuk mempercepat identifikasi permasalahan spam sehingga percepatan penanganan komplain pelanggan dapat diwujudkan. Dan yang terakhir adalah integrasi air pump. Di sini kita sudah melaksanakan program air pump, jadi harapannya program air pump kita bisa diimplementasikan dan bisa diintegrasikan ke dalam JIS yang sudah ada di Perumda Tugu Tirta. Mungkin dari kami cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak materi presentasi dari PT Hydraulic Indonesia yang akan memberikan dukungan terhadap presentasi yang disampaikan oleh tim mentor Tugu Tirta berupa bagaimana memaksimalkan data GIS untuk implementasi dari GIS spam di perusahaan air minum. Yang akan menyampaikan presentasi adalah Pak Bambang Rizal dari PT Hydraulic Indonesia. Kami persilakan Pak Bambang. Waktu presentasinya 15 menit. Baik, terima kasih Pak Dwike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari PT Hydraulic Indonesia ikut berbelasungkawa kepada keluarga besar Perpamsi atas meninggalnya
Bapak Asyari Mardiono sebagai Direktur Eksekutif Perpamsi. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Perpamsi, sehingga saya, Bang Rizal, engineer dari PT Hidrolik Analisis Indonesia, dapat menyampaikan presentasi berjudul Memaksimalkan Manfaat Data JIS dengan Real-Time Transient Simulator untuk Jaringan SPAM. Jadi inti dari presentasi kami adalah mencoba memberikan informasi mengenai salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk pengembangan data GIS ketika data GIS tersebut telah dibuat. Ya, jadi inti dari presentasi kami adalah ingin mendeliver salah satu opsi untuk pengembangan data GIS ketika data GIS tersebut. Bukan GIS expert, bukan ahli dalam mengenai GIS, tapi kami mencoba menawarkan opsi ketika data GIS tersebut dibuat. Pertama, perkenalan perusahaan kami dulu. Kami dari Hidrolik Analysis Group merupakan perusahaan swasta yang beroperasi dari 50 negara. Kantor utama kami ada di Leeds di United Kingdom, kemudian ada di Jakarta, kemudian di Amerika, kemudian di Abu Dhabi, dan terakhir di Beijing. Jadi kami merupakan engineering consultant dengan spesialisasi kami melakukan studi transient atau research analysis perpipaan dan jaringan, dan selama 45 tahun kami telah mengerjakan lebih dari 1000 studi. Dalam melakukan studi-studi tersebut, kami menggunakan software yang kami kembangkan sendiri bernama VeriSim, dan software tersebut juga tersedia untuk dibeli, dan sekarang telah digunakan oleh beberapa perusahaan di bidang air, minyak, dan gas. Kemudian VeriSim juga dapat dihubungkan dengan SCADA atau instrumentasi lapangan melalui jaringan GPRS untuk real-time simulation. Nah, real-time simulation ini akan kami jelaskan di belakang. Ya, pertama saya ingin coba overview sedikit tentang GIS. Kita semua tahu bahwa membangun GIS itu memerlukan usaha yang tidak sedikit, dan salah satu dari usaha tersebut adalah perlunya pengumpulan data existing berdasarkan survei lapangan. Nah, mengubah data jaringan menjadi format GIS adalah langkah penting untuk membantu memahami tata letak fisik dan konektivitas jaringan fisik tersebut. Ini salah satu manfaat GIS, dan manfaat lainnya telah dijelaskan oleh pembicara sebelum saya. Jadi GIS ini sangat banyak sekali manfaat yang dapat didapat oleh perusahaan. Tapi namun demikian, kondisi hidrolika dalam pipa tidak dapat tergambarkan secara menyeluruh oleh GIS tersebut. Boleh jadi data pengukuran tekanan dan pengukuran tekanan di lapangan boleh jadi ada di aplikasi GIS. Tapi data itu hanya menggambarkan tekanan di titik pengukuran tersebut. Sedangkan konektivitas keterhubungan antara masing-masing pengukuran atau kondisi hidrolika di dalam pipa jaringan itu tidak dapat tergambarkan. Nah, salah satu cara untuk memaksimalkan data-data GIS tersebut adalah dengan mengimpor data GIS ke dalam hidrolik simulator. Secara umum, ada dua jenis hidrolik simulator. Yang pertama steady state simulator, dan yang kedua transient simulator. Nah, steady state simulator ini sangat baik digunakan untuk desain dan perencanaan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui beberapa opsi simulator yang dapat digunakan, termasuk yang gratis itu IPANET, itu yang gratis.
Namun demikian, steady state simulator tidak mampu mensimulasikan kondisi dinamik atau transient dalam sistem. Kondisi dinamik yang dimaksud misalnya periode transisi ketika menghidupkan atau mematikan pompa, atau ketika menutup atau membuka valve. Dan kondisi dinamik ini secara reguler terjadi dalam jaringan distribusi air. Karena penggunaan air untuk tiap konsumen kan tidak bisa kita atur. Konsumen bisa membuka dan menutup valve-nya sesuai kebutuhan mereka sendiri. Dengan kata lain, kondisi dinamik ini akan terus-terusan terjadi di jaringan distribusi air. Nah, yang kedua, transient simulator mampu melakukan perhitungan matematis untuk tiap periode sangat singkat, misalnya kurang dari 1 detik. Sehingga sangat baik untuk mensimulasikan kondisi dinamik tersebut. Jadi periode antara pompa nyala terus dimatikan itu misalnya periode 100% full speed, terus 90 speed, 90% speed, 80% speed, sampai 0% speed, itu terjadi sangat singkat. Nah, dengan transient simulator, periode transisi tersebut dapat dimodelkan. Dan efek yang terjadi, bagaimana tekanan yang di-generate itu merambat ke semua jaringan, itu dapat disimulasikan juga. Nah, ketika dihubungkan dengan data pengukuran tekanan dan laju alir dari jaringan, transient simulator mampu memonitor kondisi hidrolik dalam sistem secara real-time. Jadi, apa itu real-time transient simulator? Yaitu sebuah transient simulator yang dibuat berdasarkan data GIS dan dihubungkan secara real-time dengan instrumentasi pengukuran lapangan atau melalui SCADA. Dengan demikian, simulator menjadi mampu untuk menunjukkan kondisi atau kinerja hidrolik jaringan secara menyeluruh dan kontinu. Kemudian dapat melakukan tracking fisik item, misalnya konsentrasi klorin dari mulai keluar pumping station sampai ke pelanggan, dan juga melakukan tracking virtual item, misalnya sumber dari air tersebut berasal dari mana, kemudian usia dan kualitas air sudah berapa lama di dalam pipa tersebut. Nah, real-time transient simulator ini bisa sering disebut sebagai digital twin atau kembaran digital dari aset fisik sekaligus kondisi operasi dari jaringan perpipaan air minum PDAM. Nah, implementasi real-time transient simulator ini dapat dilakukan langsung dalam jaringan yang besar atau bertahap dimulai dari masing-masing DMA atau bertahapnya dimulai dari pipa-pipa yang besar terlebih dahulu. Benefit lainnya, dengan real-time transient simulator, kita dapat menunjukkan laju alir dan tekanan di mana pengukuran tidak tersedia. Kalau bisa dilihat gambar ini adalah salah satu proyek kami, pemodelan satu jaringan air di Dubai. Titik-titik ini adalah titik-titik node atau junction atau titik percabangan pipa. Nah, dengan hidrolik simulator, maka titik-titik tersebut dapat dilihat tekanannya berapa, tanpa harus memasang instrumentasi di lapangan. Jadi seolah-olah kita punya virtual instrumen. Yang kedua, mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya energi. Jadi dengan real-time transient simulator, kita bisa mengetahui kondisi saat ini dari jaringan perpipaan kita. Jadi kita bisa mengetahui perubahan tekanan untuk tiap titik di dalam jaringan, kemudian kita bisa mengetahui saat itu juga, di saat yang bersamaan, area mana yang over pressure, area mana yang under pressure, sehingga situ bisa diatur untuk menurunkan biaya energi. Kemudian bisa juga untuk tracing konektivitas jaringan dan flow path. Jadi kita bisa mengetahui ketika air yang masuk ke dalam jaringan dari pumping station itu mengalir sebagian ke arah mana itu bisa diketahui secara real time. Kemudian dapat mendeteksi kondisi anomali jaringan. Kondisi anomali ini bisa terjadi karena adanya kebocoran, ada juga karena pipa pecah,
atau pencurian air. Jadi resource atau sumber daya dari perusahaan dapat difokuskan untuk ke area-area yang menunjukkan area warna merah, yang artinya anomali besar sedang terjadi di area tersebut secara real time. Kemudian dapat juga mendeteksi dan mengurangi tekanan transient atau water hammer. Selain itu, ketika real-time transient simulator ini kita offline kan, maka kondisi saat ini sudah ada di dalam simulator tersebut. Dan kita bisa melakukan serangkaian perubahan operasi di simulator, tanpa harus melakukannya langsung di lapangan. Dengan begitu, maka apa yang terjadi di simulator bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan operasi di kehidupan nyata. Implementasinya, yang pertama, geodatabase yang menyimpan data GIS perlu memasukkan karakteristik pipa seperti panjang, profil ketinggian, diameter, dan lain-lain. Setelah itu, model hidrolik dibuat berbasiskan data GIS. Kemudian, dilengkapi dengan data tambahan untuk tiap peralatan. Misalnya kita memasukkan kurva pompa, terus kita memasukkan data valve, dan lain sebagainya. Kemudian kita kalibrasi model tersebut sehingga sedemikian rupa sehingga apa yang dimodelkan mendekati kondisi di lapangan. Nah, pada saat kalibrasi model ini boleh jadi ditemukan data GIS yang salah input, misalnya salah memasukkan diameter pipa. Nah, ini indikasinya dapat terlihat walaupun pada saat kalibrasi model pun indikasi kesalahan input pun dapat dilihat. Kemudian simulator, setelah proses kalibrasi model, simulator dihubungkan dengan data instrumentasi lapangan via SCADA atau jaringan GPRS. Ini salah satu proyek kami yang pernah kami install untuk DEWA, yaitu Dubai Electricity and Water Authority atau Otoritas Air dan Listrik Dubai. Ya, kembali lagi, tahap pertamanya adalah menginstal aplikasi GIS. Nah, ketika aplikasi GIS itu sudah dibuatlah real-time transient simulator yang mencakup seluruh jaringan pasokan air Dubai. Tapi untuk tahap awal, ketika kami mengerjakan proyek ini, kami lakukan untuk pipa-pipa yang besar terlebih dahulu. Nah, setelah klien merasakan manfaat dari real-time transient simulator, akhirnya proyek berikutnya ditambahkan untuk memasukkan pipa-pipa yang kecil dan sekarang sudah masuk ke tiap DMA. Lebih dari 40.000 km dimodelkan, termasuk reservoir, pompa, desalination plant, dan ini dimulai atau dipasang di bulan Juli 2015 dan terus dilakukan pengembangan. Nah, kesimpulannya, kita punya peluang, kita mencoba memberikan opsi atau peluang untuk memaksimalkan penggunaan data GIS, yaitu dengan real-time transient simulator berbasis data GIS, sehingga mencerminkan operasi jaringan yang berkelanjutan day-to-day saat itu juga atau real-time. Hal ini membantu untuk memahami bagaimana jaringan air benar-benar beroperasi. Tanpa real-time transient simulator, maka kita cuma bisa tahu kondisi hidrolik di titik-titik yang terdapat pengukuran atau instrumen saja. Dengan real-time transient simulator, pengukuran-pengukuran tersebut kita masukkan ke dalam model untuk menarahhubungkan kondisi pengukuran tersebut, sehingga kondisi hidrolik dapat terlihat. Dan kondisi ini pun senantiasa berubah, karena tadi kondisi jaringan air itu cenderung dinamik, tidak pernah berada dalam fase tune-up. Kemudian ada juga heat maps, yaitu digunakan untuk mendeteksi anomali, misalnya pipa pecah, kebocoran, penyumbatan, dan pencurian air. Sehingga tadi resource perusahaan dapat dioptimalkan untuk memperbaiki area-area yang merah saja. Kemudian
simulator dapat juga digunakan untuk what if dan future prediction. Tadi ketika simulator di offline kan, kita bisa menggunakan untuk studi-studi what if. Misalnya apa yang akan terjadi ketika kondisi hidrolik sekarang, pompanya dimatikan. Apa yang akan terjadi? Atau ketika misalnya valve di titik tertentu kita tutup, apa yang akan terjadi dengan area tersebut? Apakah area tersebut dapat supply dari flow dari path yang lain? Dan perusahaan air di dunia sebenarnya sudah mulai untuk mengimplementasikan simulator hidrolik berbasis JIS yang terhubung dengan data tekanan dan aliran di lapangan atau digital twin. Bapak Ibu bisa search di Google tentang tren ini, tentang digital twin on water network. Ini semua perusahaan sedang menuju ke sana. Jadi real-time trend change simulator adalah sarana yang handal dan merupakan langkah lanjutan untuk memaksimalkan manfaat data GIS. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang Rizal dari PT Hydraulic Analysis Indonesia. Rekan-rekan semua, barangkali kita juga ingin tahu apakah sudah ada yang memakai real-time transient simulator ini di penyelenggara SPAM di Indonesia. Mungkin nanti ada yang bisa berbagi pengalaman. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di grup chat. Mungkin beberapa bisa ditanggapi atau disimak sendiri oleh para pembicara. Saya bacakan mungkin beberapa dari Pak Teguh Cahyono. Bagaimana proses update data GIS supaya tetap terupdate istiqomah? Ya. Kemudian unit GIS itu berada di bawah bagian apa? Salam satu jiwa, GIS Mania. Dari Pak Mangandar Alam, Perumda Bintang Bano, Sumbawa Barat. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan penggunaan GIS bisa membantu melihat pelanggan yang mengambil air secara ilegal? Ya. Kemudian dari Nurul Hidayati, untuk pembentukan satu DMA itu baiknya berapa pelanggan? Ya. Dari Pak Arianto Au, Tirta Uli, Pematang Siantar, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk membuat GIS online yang berbasis web? Mungkin 4 pertanyaan dulu. Silakan Pak Devri dan Ibu Frida. Terima kasih. Tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan Pak Arpian, Pak, di atas tadi. Oh iya. Yang menanyakan nih, aplikasinya tadi yang digunakan untuk membedakan golongan pelanggan pakai apa, kayak gitu, Pak ya? Ya, cuman nama aplikasi. Ya, jadi jawab secara iya. singkat. Jadi sebenarnya kalau nama aplikasi kembali lagi, Pak, tergantung aplikasi yang kita pergunakan. Kalau di PDAM Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini kami menggunakan ada namanya template-nya, Pak. Jadi themes untuk warna itu kita pergunakan. Yang terpenting data pelanggan itu master pelanggan bisa kita tarik ke dalam GIS. Jadi nanti tinggal kita memisahnya di template-nya saja. Ketika pelanggan 1A warnanya merah, 1B warna biru, itu nanti sudah otomatis. Jadi tinggal fitur di GIS-nya saja. Tapi mungkin kalau di Quantum GIS, QGIS, kita bisa menggunakan classification. Jadi nanti sudah bisa langsung secara otomatis membedakan golongan pelanggan berdasarkan warnanya. Seperti itu, Pak Arbian. Lalu pertanyaan berikutnya dari Pak Teguh, Pak. Jadi bagaimana sih cara supaya GIS ini terupdate selalu gitu, Pak ya? Nah, sebenarnya di Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini juga salah satu ini ya, Pak, pengembang konsepnya adalah Pak Teguh sendiri, Pak, sebenarnya. Jadi untuk bagaimana sih supaya trik dan triknya supaya terupdate, yang pertama kita integrasikan GIS ini ke dalam semua aplikasi, Pak. Jadi kita paksa user untuk mengupdate GIS melalui aplikasi yang ada. Mungkin saya bisa mencontohkan katanya dengan proses pasang baru. Jadi ketika ada calon pelanggan datang ke pelayanan pasang baru, setelah diketahui titiknya di mana, nanti petugas pasang baru harus menggambar titik lokasinya di GIS. Nah, setelah menggambar, maka secara otomatis ketika prosesnya akan dilanjutkan ke proses
pemasangan, sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah nomor register pasang baru ini sudah ada di JS atau tidak. Ketika belum digambar, maka secara otomatis aplikasi pasang baru ini akan menolak. Mohon maaf, gambar calon pelanggan belum tergambar di JS. Silakan gambar terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Dan mungkin untuk lebih advance-nya lagi, kita dapat mengintegrasikan update JS ini ke dalam KPI. Sasaran kinerja dari masing-masing staff, bahwasanya ketika ada order kaitan update JS, kita berikan target waktu, seumpama H+1 atau hari H. Sehingga secara otomatis, mau tidak mau, akan selalu mengupdate JS. Sehingga ketersediaan data JS juga semakin lengkap dan pemanfaatannya juga akan semakin luas untuk bagian yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Yang dari Pak Teguh, lalu dari Pak tadi yang terkait ini Pak ya, Pak Mangandaran ya tadi ya? Ya. Iya, terkait apakah bisa mendeteksi ada pemakaian ilegal atau tidak. Sebenarnya kalau di GIS ini kan sebatas pemetaan sebenarnya Pak. Jadi kalau di Perumda Tugu Tirta malah histori katanya ketika ada indikasi bahwasanya pelanggan itu pernah melakukan misalnya tindakan ilegal, pencurian air atau apa gitu, biasanya kita historikan ke dalam aplikasi Vocoder, di mana aplikasi Vocoder ini juga kita integrasikan di JS. Jadi historical mengenai illegal connection dilakukan oleh pelanggan ini juga bisa kita masukkan di JS juga bisa Pak. Tapi katanya untuk menentukan apakah dia mengambil air kita secara ilegal atau tidak, karena di JS ini tidak bisa terintegrasi dengan CCTV ya untuk saat ini, jadi mungkin masih belum bisa Pak. Mungkin nanti ke depan kalau mungkin ada teknologi yang bisa memungkinkan juga mungkin bisa dimanfaatkan di sana. Karena kembali lagi aplikasi JS ini sebenarnya bisa diintegrasikan dengan aplikasi apa saja. Aplikasi apa saja bisa diintegrasikan dengan JS asalkan dia menggunakan platform yang terbuka. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk jumlah pelanggan yang di dalam satu DMA itu kita sarankan sih 500 sampai 200 SR Pak. Tergantung pipa existing yang ada. Itu yang kita sarankan. Berikutnya, Win itu Pak ya? Langkah-langkah. Oh ini Pak, ada yang terlewat tadi, ada pertanyaan dari Pak Tugu yang unit tadi, unit JIS. Ya, di bawah. Jadi kalau di Perumda Tugu Tirta Kota Malang kita tidak ada unit khusus yang mengelola JIS. Karena setiap bagian sudah mempunyai peran masing-masing yang kita masukkan dalam SOP, Standard Operational Procedure dan instruksi kerja dari masing-masing bagian, sehingga setiap bagian mempunyai kewajiban untuk melakukan updating terhadap JIS sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Lalu, itu mungkin, Pak ya, ada 5 pertanyaan tadi. Satu lagi langkah-langkah menyusun GIS online. Baik Pak, kalau kita bicara JS online berarti kita mengarahkannya ke sistem web-based seperti itu. Jadi kalau yang ada di Perumda Tugu Tirta saat ini untuk interkoneksi map service. Jadi ketika nanti kita ingin mengembangkan sistem JIS, mungkin kita perlu sedikit melihat fitur-fitur yang disediakan oleh software tersebut. Apakah dapat mengakomodir kebutuhan kaitannya web service atau WMS atau WFS seperti itu, Pak. Nah, itu sebenarnya kalau kita ingin membangun aplikasi JS basis web, kita bisa memanfaatkan itu. Tapi kita juga ada alternatif yang lebih mudah untuk membangun JS basis web kalau kita hanya ingin mengambil titik-titik pelanggan. Sebenarnya ketika PDAM mempunyai base data titik-titik pelanggan yang kita lakukan pencatatan tiap bulan, Pak ya, charter, itu kita bisa tarik datanya, kita bisa tampilkan melalui Google Map atau melalui OpenStreetMap menggunakan leaflet, itu memungkinkan seperti itu. Jadi bisa menggunakan metode itu sih, Pak. Mungkin itu Pak Dwiko yang bisa kami sampaikan. Ya, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita mungkin tidak bisa mengejar satu persatu. Kita akan kembali ke grup chat setelah kita mendengarkan interaksi langsung ya dengan peserta yang ingin menyampaikan pengalamannya secara langsung melalui webinar ini.
kami undang Pak Raymond nih dari Pak Raymond dari PDM Bitung. PDM 2 Saudara Kota Bitung. Silakan Pak Raymond. Ya, pertama-tama kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Pak Dr. Andes Asyari, teman luar biasa. Ya, mungkin di saat ini mungkin yang baru bisa kami sampaikan karena saya sempat pergi ini dalam situasi begini dari PDM Bitung, termasuk juga dari PD Perpamsi Sulut. Mungkin salam buat keluarga Pak lewat Perpamsi. Ya, saya cukup kaget juga di Daulat untuk ini Pak komentar. Memang terkait GS ini kebetulan saya juga mengajak beberapa itu yang mungkin juga sudah bergabung karena yang kami tahu bahwa untuk pengembangan GIS ini sangat penting dalam pengembangan PDAM. Kami harus belajar, kami juga sudah sempat berapa kali ke Malang dari sisi mentor untuk NRW juga kami di sana, tapi memang nggak sempat untuk GIS karena kemitraan waktu kemarin cuma satu, bolehnya sebenarnya kami minta dua, NRW sama GIS karena ada berhubungan. Akhirnya NRW karena itu yang prioritas pertama, tetapi GIS kami lewat program Perpamsi juga itu kami potong kompas. Sehingga bisa ambil langsung, tapi pengalaman kami sempat juga belajar dari mana, akhirnya kami bisa kembangkan sendiri, ambil dari konsultan, kemudian juga sudah diotak-atik sama teman-teman GIS, tapi kami mau belajar lagi lebih banyak dengan tim IT kami juga dari tim dari teknik, karena itu pasti paling penting, di mana seperti dijelaskan tadi kami yang baru mulai bergerak untuk melengkapi terkait dengan perencanaan teknis seperti tadi sudah dijelaskan. Kalau bisa mungkin kami ada mungkin pendalaman lebih lagi soal ini, tapi wadah ini sebenarnya baik sekali buat teman-teman untuk membuka ini. Kami sudah mulai dengan DMA dan kami buat itu dalam GIS, dan ternyata kami bisa mengukur mengatur, walaupun belum seperti Malang yang sudah automatic sudah bisa mengukur sendiri, kami menginput sendiri, sehingga satu DMA yang dari program kemitraan ini kami terakhir dapat 16 di bawah 20, yang waktu itu 7. Akhirnya setelah sampai 300, hampir 400, itu naik jadi 14% untuk NRW. Yang dari 70-an. Hampir 80. Baik, Pak Raymond. Ya. Cukup ya? Kita sudah tangkap maksudnya. Ya. Mungkin kita langsung ke penanggap dari PDM Perumda Air Minum, Tirta Raharja, Pak Asep Permana. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Suaranya masuk Pak Wika? Jelas Pak Asep. Ya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan turut berbela-sungkawa juga dengan kemarin berpulangnya Pak Asyari. Kebetulan terakhir juga sempat bersama ke Ternate. Oke, untuk GIS ini memang di kami juga masih dalam proses pengembangan. Jadi memang kalau di kami kebetulan kita membangun GIS ini masih sistemnya mengembangkan sendiri seperti biasa. Untuk konsepnya mungkin hampir sama ya Pak Dwike dengan yang tadi dipaparkan, hampir sama. Roadmap-nya juga ya hampir sama. Hanya saja mungkin untuk saat ini untuk
kita juga pengen nantinya menyatukan dengan hidrolik modelnya seperti yang tadi sudah dipresentasikan juga. Memang target kami nantinya untuk memudahkan akses, kita larinya ke WebGIS termasuk ke hidrolik modelnya juga. Hanya saja memang untuk saat ini pengayaan data di GIS ini yang masih menjadi kendala di kami. Jadi termasuk proses survei dan sebagainya, kondisi di lapangan ini, apalagi masih banyak data-data perjalanan kami yang belum terdigitalisasi dengan baik. Jadi data yang ada di as-built drawing yang ada memang kalau kita komparasi dengan kondisi di lapangan masih banyak yang miss karena mungkin tidak terupdate dan selama ini masih dengan konsep manual ini kan agak sulit untuk melakukan updating datanya. Nah, untuk integrasi GIS dengan hidrolik model ini memang akan menjadi sangat menarik apabila datanya memang terupdate dengan baik, apalagi kita juga sudah ada DMA, ada alat-alat ukur dan sebagainya. Ini akan sangat membantu operasional PDAM pada saat kita akan melakukan tadi ya, seperti tadi akan melakukan analisis pemodelan di lapangan, mengecek misalnya tadi kebocoran dan sebagainya. Seperti tadi mungkin ya salah satu pertanyaannya, mungkin nggak misalnya GIS dengan hidrolik model kita melakukan identifikasi ada tidaknya kebocoran yang mungkin diindikasikan ada pencurian air dan sebagainya. Mungkin ya salah satunya itu mungkin ya mungkin yang bisa kita dapatkan dengan membandingkan air yang terbaca atau terjual dengan air yang didistribusikan. Nah, itu bisa mengindikasikan adanya kebocoran ataupun pencurian air di satu wilayah. Ya memang Malang ini saya dari tahun 2008 dulu, masih zamannya Pak Teguh, lihat ke sana ya sangat menginspirasi lah sebenarnya buat kami dalam membangun di GIS ini. Mungkin itu Pak Dwike tanggapannya dari kami. Baik Pak Asep. Ya. Berikutnya di belakang Pak Asep menyusul. Pak Puryadi sudah siap Pak Puryadi? Silakan Pak Puryadi. Yang saya hormati Pak Dwi Triantara sebagai narasumber ini Pak ya. Moderator Pak? Moderator. Ya Pak. Jadi kami Pak, PDAM kami ini mungkin yang termuda Pak, baru didirikan 2017. Jadi kami juga sudah pernah berkunjung ke Perpamsi, ketemu Pak Sekretaris ya, yang katanya udah ini Pak ya, udah almarhum ya. Saya ikut mendoakan semoga terus berkhidmat. Jadi kami Pak di PDAM Tirta Anugrah Geobrated Informasi Sistem ini belum bisa kami laksanakan Pak. Jadi kami sementara mengikuti dulu. Pak Muryadi maaf, sekarang posisi di mana? Di PDAM Muara Enim tidak lagi ya? Kami sudah pindah Pak ke Kabupaten Baru di PDAM Tirta Anugrah di Pendopo, Kabupaten Baru Pak, yang umurnya baru sekitar 8 tahun Pak. 8 tahun, 8 tahun itu ininya Pak Dwi, Pemdanya kami baru 2017, jadi baru 3 tahun Pak, masih pengantin baru Pak. Jadi kami terima kasih bisa mengikuti ini terus Pak. Kami belum bisa komen. Kami terima kasih Pak. Sementara standby mengikuti Pak. Baik Pak. Tukang ledek dari Pendopo, Pak Puryadi. Terima kasih. Semoga sukses di tempat yang baru. Pak Depri, kami mohon menanggapi dulu beberapa komentar tadi. Silakan. Ya Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya kembali lagi bahwasanya GIS ini menjadi kebutuhan penting bagi semua PDAM, Pak, sebenarnya. Jadi dengan adanya GIS ini juga kita bisa melakukan pemetaan terhadap aset spam kita, sehingga kita dapat memaksimalkan
operasional aset pump kita dan kita dapat melakukan monitoring. Tetapi yang menjadi poin lebih ketika kita mempunyai sistem JS yang perlu menjadi pertimbangan adalah harus ada integrasi dengan sistem existing. Ini menjadi yang PR sangat berat. Jadi saran saya sih ketika nanti ada pengembangan JS, mungkin bisa menjadi titik poinnya adalah harus open source, sehingga dapat bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Mungkin seperti itu Pak Dwika. Ya, Mbak Frida mungkin ada yang mau ditambahkan? Mohon izin Mbak Frida masih, oh ini sudah, oke. Ya, terima kasih Pak. Saya mau menanggapi Pak Asep yang integrasi dengan model hidrolik. Kalau di Perumda Tirta ini masih menjadi tantangan kita untuk integrasi JIS ke model hidrolik. Tapi untuk sementara ini kita cuma memanfaatkan JIS untuk mengambil data-data pipa, valve, premis untuk kita ambil dan kita running ke software yang berbeda. Kemudian apakah mungkin kita bisa menemukan kebocoran atau pencurian air? Mungkin, tapi kita tidak menggunakan JIS, tapi masih menggunakan software yang lain, software model hidrolik lain, dan kemudian nanti bisa diekspor lagi ke dalam JIS kita. Mungkin itu. Baik, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Abdul Qadir ya, belum sempat disampaikan. Pak Abdul Qadir, silakan Pak, dari PDM Buton Selatan. Ya, terima kasih sebelumnya. Kami juga ikut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Asari. Semoga husnul khatimah. Kami dari Buton Selatan, Pak. Halo, dengar Pak? Ya, jelas Pak. Ya, kami juga ini baru kurang lebih dari 2016 Pak, PDM yang kami kembangkan. Untuk JIS ini kami sangat butuh sekali dan memang sangat penting sekali, karena kami seperti yang saya dimuat di dalam chat tadi, dasar-dasar pada umumnya untuk menggunakan aplikasi JIS ini kami masih kembangkan terus, karena ada beberapa data existing yang kami ada, itu belum semua terimpor ke format JIS. Ya, untuk pemanfaatan tadi saya sudah cukup melihat juga, saya juga cukup menyimak bahwa ternyata memang JIS ini sangat berintegrasi, penting sekali untuk PDAM. Ya, jadi untuk kali ini mungkin saya hanya mau mengikuti kiat-kiat kira-kira seperti apa untuk kita lebih bagus lagi mengenai JIS ini. Karena pada dasarnya saya hanya butuh bagaimana dasar-dasar mengimpor ke JIS dalam file SHP, dari file DWG, itu khusus kami di Buton Selatan Pak, kami memang sangat masih kesulitan sekali untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk sementara ini mungkin saya bisa mengikuti saja dulu sambil berproses, mudah-mudahan bisa juga seperti teman-teman semua di PDAM Senusantara. Mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak Qadir atas komentarnya. Saya kembalikan Pak. Atau Pak Bang bisa memberikan komentar juga. Pak Bambang? Ya, baik Pak. Saya mencatat beberapa pertanyaan di kolom chat dari peserta. Yang pertama tentang model hidrolik, apa bedanya dengan IPANET. Jadi kalau IPANET itu dia cenderung steady state simulator. Jadi sangat cocok digunakan untuk desain dan planning, termasuk engineering, misalnya dalam sizing pompa atau sizing valve, sizing pipa,
dan itu gratis Ipanet. Kalau kami tidak gratis, terus simulator kami simulator transient. Jadi simulator transient ini lebih cocok digunakan untuk real time monitoring dari jaringan distribusi air PDAM di Indonesia. Karena tadi kondisi jaringan itu tidak akan senantiasa dinamis, tidak pernah steady atau tune up. Itu bedanya dengan Ipanet. Terus pertanyaan kedua, untuk menerapkan real-time simulator, apa saja teknologi dan alat yang dibutuhkan? Pertama, tentu harus punya JIS dulu. Itu yang sangat penting, karena tadi selain manfaatnya, dan yang kedua, itu memudahkan kami untuk membuat model simulatornya. Karena kami cukup mengimport shape file dari JS ke simulator kami, sehingga otomatis pemodelannya bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, selain data JS-nya, yang dibutuhkan adalah lisensi software-nya. Dan yang ketiga, data-data pengukuran lapangan dari sensor tekanan atau flow. Itu saja paling yang dibutuhkan untuk menerapkan real-time simulator. Terus pertanyaan berikutnya, apakah boleh aplikasi real-time simulation ini bisa dipakai secara gratis? Mohon maaf, tidak bisa, Pak. Karena ini lisensinya langsung dari induk perusahaan kami. Bagaimana cara kerjasama dengan perusahaan Bapak untuk memiliki aplikasi digital twin tersebut? Caranya, Bapak bisa email ke bang.rizal@hydraulic-analysis.co.id, dan email saya juga saya cantumkan di file yang Pak Dwike telah share. Kemudian pertanyaan, terus kalau di Indonesia adakah yang sudah menggunakannya? Sepengetahuan saya untuk digital twin ini belum. Jadi karena emang ini adalah emerging teknologi yang sedang digalakkan ke arah sana. Untuk Bapak bisa coba search sendiri tentang, misalnya di Google, tentang digital twin on water network. Nah itu emang trennya sekarang perusahaan air sudah menuju ke sana. Pertanyaan terakhir, bisa dijelaskan lebih rinci tentang heat maps untuk mendeteksi anomali pada jaringan, kemudian seberapa besar tingkat akurasinya terhadap anomali yang terdeteksi pada jaringan perpipaan itu sendiri. Baik Pak, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya catat di sini, salah satunya dari PDAM Kota Salatiga, Pak Agam. Pertanyaannya, apakah saat ini di PDAM Kota Salatiga sedang dikembangkan logger mandiri? Untuk menampilkannya sementara ini menggunakan web pihak ketiga. Untuk mengintegrasikan informasi dari data logger, apakah harus menggunakan JS? Nah, mungkin sebenarnya tergantung kebutuhannya, Bapak. Kalau kebutuhannya adalah untuk mengetahui titik lokasi dari data logger tersebut, dan nanti dikaitkannya juga dengan sistem spam lainnya, seperti reservoir atau mungkin pipa, itu mungkin kita harus menggunakan web.js. Tetapi kalau hanya kebutuhannya hanya untuk melakukan analisa berupa tren dari logger tersebut, kita bisa menggunakan web base biasa saja, tidak memerlukan JS. Tapi alangkah baiknya ketika sudah mengembangkan logger mandiri ini, data dari logger mandiri ini juga dapat diintegrasikan dengan data JS spam-nya. Jadi kita bisa mengetahui semua terkait pembentukan DMA tadi disampaikan oleh Mbak Frida, semua kita sedang mengembangkan logger mandiri meter induk, kita bisa mengetahui titik meter induknya kita pasang di inlet sebelah mana, lalu data hariannya trendingnya seperti apa, itu bisa dilihat melalui web.js tadi. Sebenarnya kaitannya dengan web.js ini banyak alternatif, Pak. Kita bisa pakai Google Map atau kita pakai OpenStreetMap menggunakan leaflet, itu gratis, bisa kita kembangkan. Cuma kalau untuk Google, untuk saat ini Google mempunyai kebijakan yang baru, jadi setiap penggunaan Google API Map kita harus mendaftarkan kredit card kita,
terlebih dahulu untuk bisa menggunakannya. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bapak Prawika dari PDM Kota Makassar. Berapa persen keakuratan data yang telah digitasi? Apa ada kemungkinan digitasi bisa dilakukan sampai ke dalam rumah pelanggan? Nah, sebenarnya ini bisa saja dilakukan tergantung hardware atau tool yang dipergunakan untuk digitasinya tersebut. Tetapi kembali lagi kita harus mempunyai sebuah mitigasi risiko seumpama data yang sudah kita digitasi ternyata meleset seperti itu di Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Kita ada yang namanya order identifikasi lokasi pelanggan sama identifikasi jaringan pipa. Nah, biasanya ini kita orderkan ke bagian perencanaan teknik untuk dilakukan verifikasi di lapangan. Nah, setelah ditemukan kondisi dan letak dari pelanggan atau pipa yang seharusnya, maka nanti dari bagian perencanaan teknik tinggal mengupdate ke JS sehingga data JS kita akan terupdate secara otomatis. Lalu dari Acer, nah ini bagaimana mengembangkan produk JS dengan fase SLDC untuk penerapan teknologi. Pengembangan produk JS ini sebenarnya sama halnya dengan SLDC ketika kita mengembangkan aplikasi software. Jadi ada sistem analisis dulu, ada sistem perencanaannya, ada sistem deploy-nya, ada sistem testingnya. Sebenarnya sama saja, cuma kalau untuk best practice-nya saat ini, untuk pengembangan aplikasi JS, kita tinggal melakukan data collecting, data yang ada, lalu kita coba sajikan dalam software JS-nya tadi. Jadi tidak melalui proses yang sangat panjang. Seperti proses SDLC, seperti kita mengembangkan sebuah aplikasi. Lalu dari Bapak Eka Prasetya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan JS di PDAM? Sebenarnya tergantung, Pak, tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing PDAM tersebut. Kalau kita sudah mempunyai data base map-nya ada, lalu tinggal menyajikan saja, kita dapat menggunakan aplikasi Quantum GIS, dan itu pun gratis, sehingga tidak memakan biaya sepeser pun. Tetapi kalau ketika kita ingin advance, semua ingin melengkapi modul-modul di aplikasi JS kita, mungkin saran kita bisa menggunakan pihak ketiga, Pak, untuk pengembangannya. Lalu dari Ibu Mila, PDAM Tirta Bagasasi, pertanyaannya, sebelum kami menerapkan JS dan WebGIS, tapi masih terpisah dengan aplikasi pembaca meter, hubungan pelanggan, aplikasi one day service terkait pada lisensi. Karena saya masih menggunakan lisensi untuk personal use. Aplikasi apa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu? Kalau bukan open source, bolehkah di-share untuk lisensinya berapa per tahun? Terima kasih. Sebenarnya ini menjadi permasalahan bagi semua PDM yang menggunakan aplikasi closed source, Pak. Jadi sistem aplikasi yang tidak bisa kita kembangkan secara mandiri. Nah, kalau pengalaman di Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kita meminta ketika kita menggunakan aplikasi berbasis JS ini, kita minta adanya sebuah integrasi ke sistem existing kita, dan itu kita masukkan dalam klausul kontraknya. Sehingga ketika kita mempunyai keterbatasan lisensi, kita tidak bisa mengembangkan lagi di JS-nya, kita bisa mengembangkan di aplikasi yang lain, karena dari pengembang JS ini kita paksa untuk menyimpan seumpama titik lokasi pelanggan dalam tabel yang sudah kita tentukan, menyimpan lokasi pipa di tabel yang sudah kita tentukan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan titik lokasi pelanggan sesuai dengan JS, kita tinggal mengambil dari data tabel tersebut. Cara teksnya seperti itu. Lalu dari Eva Kurniawan mau bertanya, buat report data GIS 3 bulan terakhir bisa, Pak? Sebenarnya bisa, ini bisa difasilitasi, tergantung report data apa yang kita inginkan. Apakah report data seumpama pemasangan pipa dalam 3 bulan terakhir itu bisa kita lakukan. Jadi tergantung dari kebutuhannya, apakah jumlah pelanggan terakhir 3 bulan itu juga bisa dilakukan. Lalu dari Tommy Hardiansyah, bagaimana mengklaster wattmeter yang telah berumur di atas 5 tahun agar terupdate otomatis di JIS. Nah, kalau di Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kita menggunakan namanya scheduler. Jadi kita mempunyai sistem aplikasi, namanya sistem aplikasi ganti meter, yang dimana secara otomatis sistem akan mengenerate meter pelanggan yang usianya di atas 5 tahun. Itu kita buatkan SPK ganti meternya. Nah, data-data ini itu kemudian diintegrasikan dengan data JIS, di mana nanti di JS ini dapat kita berikan warna berdasarkan klasifikasinya, meter yang di atas 5 tahun atau di bawah 5 tahun berdasarkan warna. Jadi sebenarnya entry data dari data JS tidak hanya bisa dilakukan manual, tapi juga di-push oleh sistem juga bisa. Mungkin seperti itu, Pak.
Ini yang bisa saya jawab, Pak Dwike. Baik, terima kasih Mas Devri. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mau disampaikan langsung ke PT Hydraulic Indonesia oleh rekan-rekan dari PDM Tirta Musi Palembang. Budi, silakan Pak Erwin. Langsung. Ya, terima kasih Pak Dwike. Selamat siang sama tukang ledeng, rekan-rekan PDM Malang. Jadi ini kami ingin bertanya pada Mas Bambang ya, Pak Dwike. Di salah satu bagian PKA ini ada seksi analisa jaringan yang juga selain GIS juga mengurusi masalah perhitungan model hidrolik. Jadi di sini kami ada suatu kasus yang mana permasalahannya ada suatu instalasi pengolahan kami, sumber airnya dari intake satu hilir yang berjarak kurang lebih 9 km. Jadi kapasitas pompa itu ada 3, yang dioperasikan juga maksimum 200, 200, dan 250 liter per detik. Tapi permasalahannya itu dengan diameter pipa 500 mm PVC. Permasalahan yang kami hadapi setelah kami lakukan perhitungan, ternyata debit yang masuk ke IPA tersebut dengan flow yang kami pasang di pangkal intake itu hanya mencapai 190 liter per detik. Jadi manajemen ini mengasumsikan berbagai macam. Mungkin permasalahannya ada di jaringan jarak yang terlalu jauh, perbedaan kontur yang selisih, dan juga banyaknya aksesoris atau band yang di lapangan. Sehingga dan juga ada yang mengatakan dari segi pompa, sehingga belum ada kesimpulan yang pasti apa langkah tindak yang harus dilakukan PDAM kami agar debit yang masuk ke IPA borang tersebut itu bisa di atas minimal 250 liter per detik, karena dari diameter pipa dan debit pompa itu seharusnya bisa, karena pompa itu operasi 2. Nah, mungkin yang kami ingin tanyakan ke Mas Bambang, kira-kira dengan aplikasinya punya Mas Bambang ini kira-kira bisa membantu atau memberikan suatu pencerahan. Kasus yang kami alami ini kira-kira pernah mengalami hal seperti ini, mungkin memberikan masukan kepada kami sehingga kami bisa memberikan suatu pemasukan pada manajemen. Mungkin gitu Mas Dwike. Terima kasih. Mungkin langsung Pak Mas Bambang untuk ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Palembang. Jadi untuk pertanyaan Bapak, menurut saya tidak perlu menggunakan software kami. Bapak bisa, kalau ingin, sebenarnya perhitungannya bisa manual menggunakan Excel, bisa juga oleh software gratis, bisa lewat menggunakan IPANet. Yang penting, di sana diketahui pipa suction yang masuk ke pompa, terus pipa deliver dari pompa ke IPA-nya berapa, Bapak masukkan saja data tersebut ke program IPANet, itu program gratis. Kemudian Bapak masukkan kurva pompa yang Bapak dapat dari vendor pompa, kalau ada. Kalau tidak ada, maka perlu dilakukan studi mengenai pompanya. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, sudah dibuat, maka simulator IPANet itu dapat memodelkan kira-kira dengan kondisi ideal berapa sih? Misalnya kondisi ideal itu kondisi pipa yang bersih misalnya. Maka pompa dapat melahirkan berapa debitnya. Tapi kalau kondisi di lapangan ternyata debit yang di delivery itu kurang, maka sudah pasti pertama karena pipanya kotor sehingga head loss-nya atau hilang tekan di sepanjang pipa itu tinggi, akibatnya pompa tidak bisa mendeliver flow yang ditentukan. Karena kan kurva pompa itu gini ya, kalau makin misalnya ini kelihatan nggak ya? Kan ini kurva pompa gini ya. Nah, ini flow makin ke sana gini ya, makin ke sana gini deh, makin ke sana makin banyak flow-nya, makin ke sana makin banyak flow-nya, ini tekanan, ini flow. Nah, kalau tekanannya butuh tekanan tinggi, berarti flow-nya kecil gitu. Nah, berarti salah satu solusinya coba lihat hilang tekan di sistem water intake-nya itu tinggi atau tingginya karena pipa kotor, atau tadi saya setuju dengan beberapa analisa, apakah terlalu banyak
halangan, itu bend aja, belokan-belokan aja itu mempengaruhi hilang tekan. Yang kedua, umur pompa. Umur pompa itu makin lama mengalami penurunan kinerja. Makanya kurvanya lama-kelamaan kalau di studi lebih detail, lama-kelamaan kurva pompa akan makin mengecil. Jadi boleh jadi debitnya tidak tercapai karena tadi pompanya mengalami deterioration. Dan yang ketiga, saya tidak tahu bagian upstreamnya itu airnya datangnya dari mana. Tapi boleh jadi supply tekanan atau ketinggian dari sumbernya berkurang. Itu paling komen dari saya. Dan karena permasalahannya itu dapat diselesaikan dengan simulator steady, jadi Bapak tidak perlu membeli simulator VeriSim atau produk saya yang engine transient, cukup menggunakan simulator steady saja yang gratis, ada IPANET. Atau apabila mau membuka buku tentang mekanika fluida, bisa juga dihitung berdasarkan program Excel. Bisa juga opsi terakhirnya Bapak bisa juga menggunakan jasa konsultasi kami, karena kembali lagi di awal, kami selain sebagai software provider, kami juga engineering consultant. Itu respon dari saya, Pak. Kemudian Pak Diko izin menjawab pertanyaan dari beberapa peserta. Ya, silakan 2 menit, Pak. Pertama dari Perumda Air Minum Sragen, mohon info dan saran cara termudah untuk identifikasi jaringan dan aksesoris. Jadi cara termudahnya untuk mengidentifikasi jaringan dan aksesoris adalah yaitu via aplikasi GIS. Karena di sana Bapak bisa diketahui dengan mudah, kalau sudah punya ya, bisa dengan mudah pipa mana, lokasinya di mana, diameter berapa, materialnya apa, itu bisa diketahui. Kalau software kami, Real Time Transient Simulator itu untuk mengidentifikasi apa yang terjadi di dalam pipa tersebut, mengenai tekanannya, bagaimana tekanannya, terus mengenai flow-nya air yang ada di dalam pipa itu, mengalirnya kalau ada cabang, berapa ke kanan, berapa ke kiri, dan itu terus-terusan berubah seiring dengan beroperasinya sistem jaringan spam Bapak. Jadi kalau simulator real time itu membantu mengidentifikasi apa yang terjadi di dalam pipa tersebut. Tapi kalau ini identifikasi jaringan pipanya atau aset fisiknya, yang paling mudah yaitu via aplikasi GIS. Yang terakhir, dari Pak Teguh Cahyono, bagaimana cara menyamakan data tekanan dan flow di lapangan dengan data di model hidrolik. Karena selama ini tekanan cuma bagus di laptop, tapi di lapangan tekanan kecil. Terima kasih. Ya, karena menurut saya data model hidrolik di laptop itu biasanya dibuat pada tahap desain dengan asumsi-asumsi yang berbeda sama di lapangan. Oleh karena itu, maka perlu simulator yang terhubung langsung sama kegiatan sehari-hari di lapangannya. Nah, simulator ini mampu mengidentifikasi area-area mana saja yang tekanannya rendah dan area mana saja yang tekanannya terlalu tinggi. Dan karena dia sifatnya hidrolik simulator, jadi input data tekanannya tidak perlu di semua titik. Cukup di titik-titik yang optimum, kita pasang pressure logger, dan sisanya biarkan hidrolik simulator yang menghitungkan kondisi tekanan di titik tersebut. Dengan diketahuinya kondisi tekanan di area tersebut, maka kita bisa lebih paham apa yang terjadi dan bisa lebih menyimpulkan kira-kira solusi apa yang tepat. Begitu. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kita sudah mendekati akhir dari webinar ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk komentar terakhir, kami mohon kepada Pak Gaga dari Akatirta. Silakan Pak Gaga. Baik, terima kasih Pak Dwike Riantara atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, yang pertama saya sampaikan juga belasungkawa kepada Pak Ashari Mardiono. Semoga beliau husnul khotimah, beliau adalah sahabat saya, teman saya, beliau orang baik. Dan salam hormat kepada Bu Ari Mukti, Pak Teguh, masternya, kemudian Pak Gigi, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Saya hanya ingin sedikit menyampaikan saja di akhir statement ya istilahnya. Membangun JIS itu tidak harus memulainya dengan ingin seperti istilahnya langsung bagus seperti PDM Kota Malang yang mempunyai ruang Avenger. Saya tahu PDM Kota Malang ya, itu memulainya dari susah payah. Sejak dulu saya juga mengikuti teman-teman di sana, komitmennya luar biasa dan tidak mudah dan lama. Artinya jangan menunggu sempurna katanya teman-teman untuk membangun JIS di suatu PDAM. Kalau bahasa kami adalah mari kita memulai dengan kesederhanaan dalam membangun JIS ini. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, just do it. Lakukan saja itu apa yang kita punyai. Sehingga kita tidak kaget, tahu-tahu ke PDAM Kota Malang lihat ruang Avenger yang begitu besar, akhirnya tidak jadi lagi. Mari kita mulai. Sasaran kita seperti itu, tetapi kita mulai dengan kesederhanaan. Karena di sektor air minum ini setahu saya, itu penerapan GIS itu termasuk tergolong yang tertinggal dibanding koleganya yang lain di telekomunikasi, PLN, pertambangan, pertanahan, itu di air minum baru-baru saja. Tapi teman-teman kolega air minum sudah memulai terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini saatnya kita memulai dengan membangun GIS di PDAM. Dan GIS itu bukan hanya papan informasi, tetapi alat analisis. Oleh karena itu, dibutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Seperti tadi ada ilmu hidrolika, ilmu aset, ilmu NRW, ilmu evaluasi, ilmu sumber daya air, dan lain-lain untuk bisa menganalisis. Basisnya adalah geographic information system. Sehingga kita bisa melihat permasalahan di PDAM secara holistik, tidak parsial satu persatu, tetapi secara holistik, menyeluruh yang bisa diselesaikan secara komprehensif. Jadi, prinsipnya adalah mempermudah, tidak menunggu sempurna, atau kita mulai dengan kesederhanaan. Ya, bahasa kami sama dengan teman-teman di Kota Malang, tidak harus memulainya dengan teknologi. Dulu Kota Malang juga tidak memulai dengan teknologi. Tetapi sekarang sangat maju luar biasa. Tapi itu dimulai dari kesederhanaan, dari tidak menunggu sempurna. Kita mulai, just do it, lakukan yang bisa kita lakukan. Jadi itu mungkin dari kami bahwa GIS bukan papan informasi, tetapi alat analisis yang sudah mutlak mungkin ya, mutlak dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan di PDAM. Demikian Pak Dwike yang bisa kami sampaikan, semoga rekan-rekan di PDAM seluruh Indonesia bisa terus mengembangkan GIS sebagai dasar analisis permasalahan-permasalahan yang lain. Terima kasih. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gagak atas komentar finalnya. Memang judul dari webinar ini seperti yang bisa kita simak adalah roadmap membangun GIS PAM. Bapak Ibu sekalian, membangun GIS itu tentu tidak instan, ya, seperti yang alami sendiri oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Mereka membangun dari awal dengan suatu pemikiran sampai kapan dengan tahapan-tahapan dan milestone untuk bisa mewujudkan apa yang kita lihat hari ini. Mungkin jika ada rekan-rekan tukang ledeng yang ingin memperoleh bantuan atau semacam panduan praktis bagaimana menyiapkan roadmap-nya, bisa meminta saran-saran dari rekan-rekan tim mentor Kemitraan Solidaritas Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Juga mungkin nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan kita di Tirta. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan webinar ini 100 menit. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami juga mohon maaf seandainya semua pertanyaan tidak bisa dijawab langsung, tapi mungkin melalui chat ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa dijawab oleh rekan-rekan sendiri.
Demikian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.